Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadir SPD MPD, Kepala UPT SMA Negeri Sepuluwajo, yang mana sekolah ini berlokasi di Jalan Poros Sengkang Sopeng, kilometer 7, tepatnya di Desa Wage, Kecamatan Sabangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekolah ini berdiri sejak tahun 2005, yang mana semula bernama SMA Negeri 1 Sabangparu. Namun karena adanya perubahan nomenklatur, sekolah ini berubah menjadi SMA Negeri Sepuluwajo. SMA Negeri Sepuluwajo ini memiliki luas lahan sebesar 1.234 meter persegi dengan jumlah pendidik sebanyak 20 orang, tenaga kependidikan sebanyak 6 orang, serta jumlah siswa sebanyak 277 orang. Sekolah ini juga dilengkapi dengan 9 ruang kelas, 1 perpustakaan, 1 laboratorium IPA, 1 kelas multimedia untuk mendukung kegiatan pembelajaran di SMA Negeri Sepuluwajo. Dan sebagai salah satu sekolah di Kabupaten Wajo, SMA Negeri Sepuluwajo ini senantiasa berkomitmen untuk mewujudkan visi unggul dalam karakter, berprestasi, berinovasi dalam teknologi digital, dan peduli lingkungan. Selaku kepala sekolah, memimpin perubahan dengan memperkuat visi dan misi sekolah melalui integrasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satu upaya utamanya adalah menanamkan nilai religius, kebinekaan global, dan kreatif melalui program seperti literasi Al-Quran dan doa bersama, pendengaran lagu Indonesia Raya setiap hari, serta proyek kearifan lokal seperti Mapa Boting. Dalam aspek kepemimpinan, pendekatan transformasional diterapkan untuk melibatkan guru, siswa, dan stakeholder dalam menciptakan lingkungan belajar yang inovatif dan kolaboratif. Budaya positif seperti senyum, salam, sapa juga diperkuat untuk membangun hubungan yang harmonis di lingkungan sekolah. Selaku kepala sekolah berkomitmen untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi digital dengan melaksanakan pelatihan guru dan menerapkan metode seperti Problem Basic Learning atau yang biasa dikenal dengan PBL dan Project Basic Learning atau PJBL. Ini guna untuk meningkatkan kemampuan kritis dan kreativitas siswa. Pengelolaan sumber daya sekolah dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan prioritas pada peningkatan fasilitas digital dan lingkungan yang ramah. Selain itu, program penghijauan dan pengolahan limbah dilakukan untuk menciptakan suasana belajar yang hijau dan nyaman, kolaborasi dengan alumni, dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat terus diperkuat untuk mendukung pengalaman belajar siswa. Dengan pendekatan Plan, Do, Check, Reflect Solution, kepala sekolah memastikan keberlanjutan perubahan termasuk evaluasi. Komitmen ini diharapkan mampu menjadikan SMA Sepuluwajo sebagai sekolah unggulan yang tidak hanya berprestasi tapi juga membentuk karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Gambaran dan kelemahan SMA Sepuluwajo. Jadi berdasarkan rapor mutu sekolah dan hasil analisis SWOT yang dibahas dalam rapat tim pengembangan sekolah, SMA Sepuluwajo ini memiliki kelemahan dan kekuatan, yang mana kelemahannya itu menurunnya tingkat literasi murid yang dipengaruhi pada kemampuan membaca dan pemahaman mereka. Kualitas pembelajaran yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam aspek inovasi metode pembelajaran. Kemudian kekuatan yang menjadi kekuatan SMA Negeri Sepuluwajo, yang pertama itu meningkatnya kemampuan numerasi murid, menunjukkan kemajuan dalam bidang matematika dan logika. Penguatan karakter siswa yang tercermin dalam disiplin dan sikap toleransi dan lingkungan sekolah. Kondisi keamanan sekolah yang terjaga baik ini memberikan lingkungan belajar yang kondusif.
Kemudian tingginya rasa kebinekaan yang tercermin dari keharmonisan dan keberagaman warga sekolah. Dan dasar dalam perencanaan program kerja sekolah. Jadi dasar perencanaan program sekolah ini mengacu pada yang pertama itu adalah analisis data yang diperoleh dari rapor pendidikan dan evaluasi mutu sekolah. Kemudian kebutuhan spesifik, tentunya ini yang diidentifikasi melalui net assessment baik dari siswa, guru maupun warga sekolah lainnya. Kemudian visi dan misi sekolah yang diarahkan pada pengembangan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Panduan kebijakan dari Dinas Pendidikan termasuk pelaksanaan kurikulum merdeka. Kemudian trik metode yang digunakan untuk mengantisipasi kelemahan sekolah. Jadi ada beberapa metode yang digunakan SMA 10 Wajo ini dalam mengatasi kelemahan sekolah, terutama dalam literasi dan kualitas pembelajaran, yaitu meliputi yang pertama, bagaimana kita ini menggalakkan program Duta Baca untuk mendorong minat baca siswa dan guru. Membuat buku atau modul pembelajaran berbasis literasi untuk meningkatkan pemahaman siswa. Kemudian dalam pelaksanaan ujian, senantiasa guru-guru menyusun soal-soal ujian dan tugas yang berorientasi pada literasi, sehingga kemampuan membaca dan analisis siswa ini bisa terasa. Kemudian peningkatan kompetensi pedagogik guru, terutama model pembelajaran problem basic learning dan project basic learning untuk meningkatkan kemampuan komunikasi kreatif, berpikir kritis, dan kolaborasi. Kemudian gambaran kepala sekolah dalam menyusun program kerja. Jadi kami selaku kepala sekolah dalam penyusunan program kerja itu dilakukan dengan langkah-langkah seperti pertama, menganalisis data dari rapor pendidikan untuk menyusun program berbasis data. Kami senantiasa juga melibatkan seluruh warga sekolah, termasuk guru, siswa, dan orang tua dalam rapat RKAS. Kemudian melibatkan cabang dinas pendidikan dan pihak eksternal untuk mendapatkan masukan strategis. Kemudian membahas semua rencana secara menyeluruh agar program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan potensi sekolah. Kemudian cara memastikan agar program terukur dengan baik. Jadi untuk memastikan agar program terukur dengan baik, tentu langkah-langkah berikut yang kami lakukan adalah yang pertama itu kami senantiasa melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap setiap program yang dilaksanakan. Kemudian mengadakan refleksi bersama tim pengembangan sekolah untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kendala pelaksanaan program. Menetapkan indikator keberhasilan yang spesifik, terukur, relevan, dan memiliki tenggang waktu yang jelas atau SMART. Kemudian tingkat kompetensi guru terkait dengan penerapan kurikulum merdeka dan platform merdeka mengajar. Untuk meningkatkan kompetensi guru dalam penerapan kurikulum merdeka dan penggunaan platform mengajar, tentu kami di SMA 10 ini juga melakukan langkah-langkah yang telah dilaksanakan. Di antaranya yang pertama itu kami mengadakan workshop dan pelatihan melalui PMM atau platform Merdeka Mengajar. Di SMA 10 juga telah membentuk komunitas belajar yang diberi nama Pandrita Mapamaca untuk berbagai praktik baik dan inovasi pembelajaran antar guru. Kemudian mendukung program guru penggerak dan guru pendamping sebagai bagian dari pengembangan profesional guru. Kemudian mengadakan kegiatan berbasis kombel atau komunitas belajar. Ini untuk menguatkan kolaborasi dan pertukaran pengalaman antara guru atau di mana guru di sini saling berbagi praktik baik. Kemudian perbedaan setelah menyusun program RKS. Setelah menyusun program RKS, beberapa perubahan positif yang terlihat di SMA 10 Wajo ini antara lain yang pertama, perencanaan yang lebih terarah dan efektif karena berbasis pada data dan kebutuhan nyata sekolah. Kemudian alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran untuk mendukung prioritas utama sekolah. Tingkatnya kolaborasi antar warga sekolah sehingga implementasi program belajar ini lebih lancar.
Kemudian terwujudnya budaya evaluasi yang rutin sehingga program dapat terus diperbaiki dan disesuaikan. Nah, rencana untuk pengembangan sekolah ke depan. Untuk pengembangan sekolah ke depan ini di SMA 10 akan fokus akan diberikan pada yang pertama meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa melalui kegiatan pembelajaran berbasis proyek dan inovasi. Kemudian mengikut sertakan siswa dalam berbagai lomba karya tulis ilmiah dan lomba mata pelajaran baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Kemudian kami juga senantiasa memperkuat kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan potensi siswa di berbagai bidang. Kemudian mengembangkan sekolah yang inklusif dengan memprioritaskan keberagaman dan penerimaan terhadap semua warga sekolah. Mendorong kegiatan inovasi termasuk program kewirausahaan untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dunia kerja di masa depan. Kemudian gambaran perbedaan setelah menyusun program RKAS. Jadi setelah menyusun program RKAS, beberapa perbedaan yang signifikan terlihat di SMA Negeri 10 Wajo ini. Yang pertama, yaitu perencanaan program menjadi lebih sistematis dan berbasis data, sehingga semua kegiatan yang dirancang lebih berfokus pada kebutuhan sekolah. Kemudian alokasi anggaran lebih efisien dan tepat sasaran, mendukung pelaksanaan program prioritas seperti peningkatan literasi dan numerasi. Terciptanya kolaborasi yang lebih erat antara warga sekolah, komite, dan cabang dinas pendidikan. Kemudian adanya indikator keberhasilan yang jelas untuk memantau capaian setiap program secara terukur. Kemudian budaya refleksi dan evaluasi mulai berkembang, memberikan ruang untuk perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program sekolah. Kemudian yang terakhir rencana ke depan untuk pengembangan sekolah. Jadi di SMA 10 Wajo ini rencana pengembangan sekolah ke depannya mencakup beberapa fokus utama yang antara lain yang pertama itu adalah peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa, mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek atau project basic learning untuk melatih analisis, kreativitas, dan pemecahan masalah. Kemudian partisipasi dalam lomba akademik dan ilmiah. Kami selaku kepala sekolah senantiasa memberikan motivasi dan dukungan kepada siswa-siswi untuk ikut dalam setiap lomba karya tulis ilmiah, lomba mata pelajaran, dan kompetensi lainnya, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun di tingkat nasional. Kemudian pengembangan sekolah inklusif. Ini menciptakan lingkungan belajar yang ramah, menerima keberagaman, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa. Kemudian mendorong inovasi yang entrepreneurship, mengadakan program kewirausahaan untuk melatih siswa berpikir kreatif, inovatif, dan mandiri dalam menghadapi tantangan dunia kerja. Kemudian petunjuk dan dukungan sebagai pengawas pendamping yang telah diberikan. Yang pertama itu adalah adanya arahan dalam perencanaan dan implementasi program, dukungan dalam menyusun dan melaksanakan program kerja sekolah, termasuk pengembangan rencana kerja tahunan atau yang biasa dikenal dengan RKT, dan rencana kegiatan anggaran sekolah atau RKAS agar sesuai dengan kebijakan pendidikan yang berlaku. Kemudian pendampingan teknis dalam pelaksanaan kurikulum merdeka, terutama terkait dengan pengembangan modul ajar, asesmen berbasis kompetensi, serta proyek profil pelajar Pancasila yang relevan dengan visi dan misi sekolah. Kemudian supervisi dan masukan konstruktif, supervisi rutin yang terhadap pembelajaran dan manajemen sekolah, disertai dengan saran-saran yang membangun untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Kemudian fasilitas pelatihan, workshop atau diskusi kelompok untuk penguatan kompetensi guru,
baik dalam hal pedagogi, digitalisasi pembelajaran maupun pengelolaan kelas. Kemudian membantu sekolah dalam mengevaluasi program yang sudah berjalan serta memberikan solusi atas kendala yang dihadapi baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Kemudian saran dan dukungan dalam mengelola dan memanfaatkan sarana prasarana sekolah seperti perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas multimedia untuk mendukung pembelajaran yang efektif. Kemudian senantiasa memberikan motivasi dan inspirasi. Jadi memberikan motivasi kepada kepala sekolah, guru dan siswa agar terus berinovasi dan menjaga semangat dalam mencapai visi misi sekolah. Kemudian dukungan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di sekolah, baik yang terkait dengan siswa, guru maupun terkait dengan tata kelola melalui pendekatan kolaboratif. Kemudian senantiasa membantu sekolah membangun budaya kerja yang positif, disiplin, dan mendukung karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya kira itulah komitmen kepala sekolah dalam mendukung kemajuan pendidikan di SMA Negeri 10 Wajo. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.